Ya Ustaz. Ya, kameranya bagus. Ya, sudah ada ya. Sudah ada Bang Aidil, Pak Asriansyah, Pak Bilal, Pak Supriyadi. Ya kita mulai ya Ustaz ya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati para hadirin sekalian, atas kehadiran pemateri kita di pagi hari ini, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LC MAG Hafizahullahu Ta'ala. Dan juga kami bergabung bersama kita juga di pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati para hadirin, para peserta yang alhamdulillah menyempatkan waktunya untuk membersamai kita di kajian Al-Quran di pagi hari ini. Jamaah sekalian, para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul, bisa menghadiri ya majelis Al-Quran yang dimulakan, yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga tidak lupa senantiasa bersolawat ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang mencintai beliau dan mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Kami kembali mengucapkan ya terima kasih atas kehadiran para peserta ya kajian Al-Quran di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya meridhoi atas kehadiran kita. Para ustadz dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan ya, yang sebagaimana yang sedang berlangsung. Kemudian acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Bilal Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian acara yang ketiga yaitu acara sambutan dari Ustadz Fikrul Hidayat SHI Hafizahullah Ta'ala. Dan yang keempat yaitu acara inti kita, yaitu materi dari Ustadz kita yang insya Allah akan disampaikan sebentar. Baik, untuk memulai acara kita yang kedua,
Marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Ustaz Qori kita, Al-Ustaz Bilal Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah inna Allaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi bacaan Al-Quran yang dibawakan kepada kita, yang dibacakan kepada kita oleh Al-Ustaz Bilal, Muhammad Bilal Hafizahullah Ta'ala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mencucuri nikmatnya kepada qori kita dan semua kita yang mendengarkannya. Allahumma arhamna bil Quran. Kemudian jemaah sekalian, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari ketua panitia acara kita pada hari ini. Insyaallah hari ini atau dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Fikrul Hidayat SHI atau SH. Kepada beliau kami persilahkan. Sudah ada? Diwakili sama Ustaz Supriyadi tapi Ustaz. Oh, iya. Kami sudah japri tadi. Tapi Ustaz gitu. sedang acara wisuda ini. Atau ya, kami alihkan ya
Dalam hal ini diwakilkan oleh Al-Ustaz Supriyadi. Baik. Kepada beliau kami persilakan. Suara saya jelas, Ustaz. Tidak putus-putus. Oke. Ya, Bagus, bagus. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Para hadirin, para peserta kajian Islam pada pagi hari ini dengan tema Melejit Bersama Al-Quran. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan hidayahnya, sehingga kita berkesempatan bersama-sama untuk hadir di majelis secara virtual di ruang Zoom ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih pada peserta atas kehadirannya, dan kita terus mengajak teman-teman yang mungkin belum hadir pada saat sekarang ini. Kemudian kami mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan selama acara ini berlangsung. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan tertib, sehingga kita bisa banyak mengambil keberkahan dari ilmu yang kita pelajari, dari Al-Quran yang kita bahas insya Allah pada pagi hari ini. Tidak lupa kami mengingatkan untuk Zoom sampai acara ditutup oleh moderator. Kemudian kami selaku panitia, harapan kami yang pertama adalah mudah-mudahan kita bisa menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran. Begitu pentingnya Al-Quran ini terhadap kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, harapan kami juga dengan acara ini adanya follow up nantinya setelah acara ini, sehingga kita tidak hanya atau tidak terus belajar kita terkait Al-Quran pada hari ini saja, namun di hari-hari kemudian kita harapkan adanya wadah, adanya tempat untuk terus kita belajar terkait Al-Quran, baik dari sisi tilawahnya ataupun tahsinnya, tadarusnya, dan tadaburnya. Adanya nanti tempat-tempat ataupun wadah kita sama-sama belajar di kemudian hari. Mungkin ini sedikit sambutan kami mewakili dari panitia. Harapannya acara ini bisa berjalan lancar sampai selesai. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Supriyadi hafizahullah atas sambutannya. Baik para ustadz, para asatidz, dan para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita memasuki acara yang keempat atau acara yang berikutnya, atau dalam hal ini ya, merupakan acara inti kita yang sama-sama kita tunggu, yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh pemateri kita. Akan tetapi sebelum itu, diizinkan kami membawakan sebuah pantun. Pergi haji ke kota Mekah, Cakep. jangan lupa membeli kurma. Acara berikutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu kita. Allah Akbar, Masya Allah, biasa. Tayyib, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan memasuki acara inti kita ya. Namun sebelum kita mempersilahkan pemateri kita, maka untuk keberlangsungan acara kita pada pagi hari ini, maka kita akan dipandu ya, oleh moderator kita, oleh Ustadz kita, dalam hal dibawakan oleh Al-Ustadz Asriansah Ishaq. Kepada beliau kami persilahkan. Kami terlebih dahulu menyapa beliau. Apakah beliau sudah ini monitor? Ustadz Asriansah. Ya, siap Ustaz. Masya Allah.
Suara jelas ya? Ya, Ini jelas. masih di Jelas tempat banget. Jelas olahraga banget, ini. sejelas cintaku kepadamu, Ustaz. Harus biasa dia. Ada Baik, Ustaz. penghalutan di samping. Tidak apa-apa, yang penting suara jelas ya. Suara jelas. Ya, Ustaz, Para jelas. Oke, Kami mantap. persilakan, Ustaz. Tafadhol, tafadhol. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sama mengikuti kajian ya, kajian Islam untuk menajwid bersama Al-Qur'an. Masya Allah, dengan tema ini mudah-mudahan para peserta dan kita semuanya bisa menyimak dengan baik, karena nanti ada sesi tanya jawab ya. Qadarullah ya. Sebenarnya kami sudah banyak mengundang ini, mungkin karena banyak kesibukan ya. Lain hal di hari Ahad ini banyak undangan juga ya, pernikahan dan seterusnya. Mudah-mudahan yang hadir ini ya semangat mengambil ilmu faedah dari guru kita semua ya, Dr. Nur Ihsan Muhammad Idris LC MAG. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kita semuanya bisa mengamalkan ilmu dari beliau yang disampaikan insyaallah. Kemudian eh, tidak lama-lama kita, karena sudah jam 10:17, kami persilakan langsung wa alaihi tafadhal masykuran wal ma'juran kepada Ustaz kita. Silakan Ustaz. Ya, yang di sini ya, mulai. Suara kami sudah jelas. Nah Ustaz, jelas Ustaz. Oke. Kalau slide-nya, apakah sudah jelas? Jelas Ustaz, jelas. Melejit bersama Al-Quran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak dan hadirin Allah muliakan, senang sekali pada hari ini Allah mengizinkan semua kita ya untuk bisa berkumpul dalam perkumpulan Al-Quran ya. Kita hadir untuk sama-sama mempelajari kalamullah, mempelajari Al-Quran ini. Dan pada hari ini khususnya kita sama-sama mengkaji sebuah materi ya, dari Al-Quran yang bertemakan melejit bersama Al-Quran. Melejit bersama Al-Quran. Ya. Bersegera bersama Al-Quran. Buat apa? Bersegera bersama Al-Quran menuju puncak kemuliaan. Sebagai seorang hamba di dunia, dan tentu yang paling utama, berada pada puncak kemuliaan sebagai hamba Allah nanti di akhirat, berupa surganya. Jemaah sekalian, ya, Allah menyuruh kita ya untuk bersegera dalam berbuat kebaikan. Kebaikan dengan Al-Quran. Di antaranya Allah menyebutkan di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 133. Ya, silakan. Jemaah sekalian boleh membuka suratnya. Kita langsung lihatin ayatnya ya. Silakan buka surat Ali Imran ayat 133. Ada Abang Aidil? Bang Husaima? Ada? Ustaz. Ya. Ya, silakan. Bisa dibaca ayatnya ini? Bisa Ustaz. Ya, silakan Bang. Bang Aidil.
Ya, silakan. Baca Ustaz. Ya, silakan Bang Aidil. Bisa dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Nah, maknanya, Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Coba kita perhatikan. Di sini Allah menyuruh dengan kata perintah. Kata Allah, wahai orang-orang sekalian, wasari'u. Bersegeralah kalian. Cepat-cepatlah kalian. Nah, apakah santai jalannya? Tidak bisa. Harus menejit. Harus menejit. Harus bersegera. Kemana menujunya? Kata Allah, ila maghfiratim mir rabbikum. Menuju ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin. Dan menuju surganya. Arduhas samawati wal ardu. Yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, ini ayatnya pendek ini. Tapi ayatnya sangat jelas. Berisi perintah kepada kita untuk bersegera mengerjakan amal-amal kebaikan. Apapun bentuknya. Di mana itu? Yang diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran dan Nabi-Nya dalam sunnahnya. Bersegera mengerjakannya. Kenapa? Karena dengan mengerjakannya itu, kita punya peluang besar untuk mendapatkan maghfirah min rabbikum. Ampunan dari Tuhan kalian. Dan ini sebuah hal yang sangat kita butuhkan. Bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan kemudian kita pun akan mendapatkan jannatin surga. Surga tidak akhirat yang begitu luas. Sampai katakan luas itu seperti luasnya langit-langit. Demikian pula bumi ini. Ya. Dan surga ini hanya Allah siapkan bagi orang-orang yang selama di dunia itu mereka menjadi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Masya Allah ya. Ini perintah untuk bersegera. Jadi perintah bersegera menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa itu, yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka jalur Al-Quran. Kenapa? Ya, karena Al-Quranlah sebuah kitab yang Allah jadikan sebagai hidayah padanya, yang bisa mengantarkan semua kita ini mendapatkan ketakwaan tersebut. Makanya kalau kita ngaji, kita temukan itu ya di surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Kata Allah, zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu, la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Fungsinya apa? Langsung kata Allah, hudal lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan hidayah ini akan didapatkan kalau orang itu pun bersegera belajar. Bersegera belajar Al-Quran. Karena dengan belajarnya kemudian, dia bisa mengetahui ilmunya Allah. Di Al-Quran, di sunnahnya. Kemudian dia bersegera pula untuk bisa mempraktekannya. Jadilah dia orang yang bertakwa, yang untuknya disiapkan ampunan, demikian pula surga. Karena itulah, dalam Islam ini, Masya Allah, ya, Nabi kita sangat menekankan kepada kita, pentingnya meluangkan waktu kita untuk belajar. Untuk belajar Al-Quran. Sampai Nabi kita mengatakan, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Dan yang paling utama, ketika belajarnya itu bisa bareng-bareng. Bisa rame-rame. Ya. Nabi kita menyebutkan tentang utamaan orang yang belajar bareng-bareng Al-Quran. Beliau menyebutkan
ya, tentang keutamaan mereka yang belajar Al-Quran dalam majelis Al-Quran, rame-rame sama-sama. Beliau menyebutkan sebuah hadis, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok orang. Di mana? Fi baitin min buyutillah. Nah, asalnya ya di salah satu daripada rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Ya, utama masjid. Kalau nggak sempat bisa di luar. Ya, intinya mereka berkumpul. Ya, buat apa? Kata Allah, yatsluna kitab Allah, dengan tujuan membaca kitabullah Al-Quran. Apalagi kumpulnya itu wa yatadarasunahu bainahum. Nah, ini dia. Dan mereka mempelajarinya itu sesama mereka, bersama-sama. Belajarnya itu bareng-bareng. Perhatikan ini. Perkataan Nabi ini. Ya. Mereka berkumpul buat apa? Buat baca Al-Quran sama-sama. Ya, orang A, orang B, orang C. Dan bukan cuma sekedar baca Quran. Tapi mereka mempelajari Al-Quran bareng-bareng. Mempelajari. Belajar tasin. Bagaimana semakin luas baca Al-Qurannya. Dan yang paling utama, belajar untuk bisa memahami akan makna-maknanya. Ya. Apa yang mereka dapatkan? Masya Allah. Nabi kabarkan apa yang didapatkan bagi mereka yang sengaja berkumpul untuk Al-Qurannya. Allah gak mungkin sia-siakan mereka. Maka Allah akan memberikan 4 keutamaan kepada mereka. 4 keutamaan. Ya. Yang pertama kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Ketenangan dalam hidup mereka. Dan ternyata ini yang paling berharga dalam hidup seseorang. Bagaimana bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup? Karena ternyata banyak orang itu yang zahirnya mendapatkan dunia. Banyaknya hartanya, suaminya cakep, istrinya cantik, rumahnya megah. Namun ternyata mereka itu merasa tidak nyaman dengan hidupnya. Lalu mencari cara-cara yang dianggap bisa mendapatkan ketenangan. Padahal bukannya ketenangan, tapi semakin merusak diri mereka. Semakin merusak diri mereka. Kenapa? Karena bukan di situ sumber ketenangan. Itu ketenangan, kalau mau tahu, cari yang punya dunia ini. Siapa dia? Dialah Allah. Dialah yang telah mengabarkan sumber ketenangan itu lewat kitabullah. Makanya kumpul belajar bareng-bareng akan tahu bagaimana caranya mendapat keterangan dengan Al-Quran. Nah, dan semua berpangkal dari apa? Dari usaha mereka untuk kumpul bareng belajar Al-Quran. Akan tahu itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Masya Allah, rahmat Allah, sayangnya Allah itu akan meliputi mereka. Bayangkan, meliputi dari atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang. Rahmat Allah berupa penjagaan Allah kepada mereka. Rahmat Allah berupa kenikmatan Allah kepada mereka. Rahmat Allah berupa apa? Berupa dunia kepada mereka. Bayangkan, sampai dunia pun Allah bisa kirimkan. Dari langitnya Allah keluarkan. Dari buminya Allah keluarkan. Semua berpangkal dari mau duduk belajar bareng-bareng Al-Quran. Yang ketiga bahkan, ya, wahafathumul malaika. Masya Allah, para malaikat Allah yang tak pernah bermaksiat kepada Allah. Para malaikat yang kerjanya selalu mendoakan kebaikan. Itu bahkan hadir mengerumuni mereka. Dan ketika mereka hadir seraya mendoakan siapa yang malaikat hadir di majelis mereka. Masya Allah, ada Aidil. Masya Allah, ada Husaimi yang sedang berkumpul belajar Al-Quran. Yang sedang berkumpul baca Al-Quran bareng-bareng. Ya, bangga dia. Ya, dia keliling itu. Seraya mendoakan. Semoga Allah memberikan rahmatnya, ampunannya kepada mereka yang berkumpul untuk Al-Quran. Ini diantara, ya, diantara keutamaan mereka yang berkumpul untuk Al-Quran. Para malaikatnya itu yang sangat dekat dengan Allah itu mengelilingi mereka selain mendoakan mereka. Selain mendoakan
mereka. Ini perinciannya disebutkan surat Ghafir, surat Al-Mu'min, tentang doanya para malaikat untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Dan yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah itu akan menyebutkan mereka di hadapan para malaikatnya yang berada di sisinya. Jadi Allah banggakan mereka yang berkumpul Al-Quran. Ya. Ada Asrianza, ada Ahmad, ada Fikrul, Masya Allah, yang sedang berkumpul untuk Al-Quran kuai para malaikat. Kira begitu. Ya. Zakarahumullah. Allah sebutkan mereka satu persatu di hadapan para malaikatnya yang berada indahu di sisinya. Jamaah sekalian, bayangkan Nabi teladan kita, Nabi panduan kita mengabarkan kepada kita tentang bagaimana luar biasanya orang yang berkumpul sengaja untuk Al-Quran. Ya, termasuk Masya Allah ya, Allah mudahkan zaman sekarang ini. Ya, pelajaran itu bisa sambil online lewat Zoom. Ya, secara hakikatnya dia sama saja. Karena intinya sama. Mereka berkumpul untuk Al-Quran. Mereka berkumpul untuk membaca kalamullah. Mereka berkumpul untuk mempelajari Al-Quran. Agar semakin bagus baca Al-Qurannya. Agar semakin paham akan makna-maknanya. Dan kemudian memudahkan mereka untuk bisa mempraktikannya dalam hidup mereka. Makanya, jamaah sekalian ya, yang namanya itu belajar Al-Quran ya, hal yang sangat utama dalam kehidupan seorang muslim. Setiap pribadi kita ini harus meluangkan waktu-waktu. Dari waktu-waktu yang Allah berikan kepadanya, waktu yang khusus dia siapkan untuk bisa semakin maksimal dari sisi interaksi mereka dengan Al-Quran. Nah, dan ini ya mengharuskan kita untuk melejit bersama Al-Quran. Ya, melejit bersama Al-Quran. Bagaimana? Berawal dari ikhtiar kita untuk berada dalam majelis Al-Quran. Majelis Al-Quran. Ya. Nama itu apa? Majelis. Itu nggak sendirian. Barang-barang itu sama-sama. Sama-sama. Akan mendapatkan seperti yang tadi itu. Karena itu sekalian, kita berharap kita bisa bareng-bareng berikhtiar. Mengajak sebanyak mungkin kawan-kawan kita, teman-teman kita, keluarga kita. Agar semakin banyak orang yang peduli benar-benar baca Al-Quran. Belajar, ingat, bukan cuma sekedar belajar. Tapi belajar sampai kita bisa mendapatkan ilmu Allah. Kata Allah, allamal insana ma lam ya'lam. Sampai Allah jadikan kita orang yang asalnya tidak tahu. Kemudian karena kita belajar, allamal insan. Allah ajarkan kita ma lam ya'lam. Apa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Termasuk dari ilmu Al-Quran. Dulunya kita nggak tahu ngaji. Dulu kita kurang bagus bacaannya. Karena kita belajar, oh begini cara baca Al-Quran yang benar. Ya kan? Oh, caranya berhenti begini. Caranya menyambung begini. Oh, ternyata begini maknanya Al-Quran. Kemudian mengamalkannya. Makanya, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita berharap ya kebersamaan kita ini benar-benar bisa bantu kita untuk saling menguatkan. Saling menguatkan. Karena itulah ya, kami ini ya bersama kawan-kawan itu berikhtiar ya buat program-program yang bisa bantu kaum muslimin berada pada majelis Al-Quran. Di antaranya ya, lihat program yang bernama program Bait. Ya. Bait artinya apa? Rumah. Rumah Allah, rumah kita, rumah offline, rumah online. Buat apa? Nah, ini singkatan. Buat kita belajar Al-Quran intensif dan terpadu. Belajar Al-Quran secara intensif. Apa itu? Terus menerus. Sepanjang hayat masih dikandung badan. Sepanjang hayat masih dikandung badan, maka sepanjang itu pula kita harus belajar. Tidak mengenal masa SD, SMP, SMA, S1, sampai S3, selesai belajar. Enggak. Tapi punya komitmen untuk terus belajar Al-Quran. Dan kemudian pun harus terpadu. Semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran, kita pelajari. Makanya minimal ya kita buatkan perinciannya ini. Ada 5T yang perlu kita pelajari. 5T yang perlu kita pelajari berkaitan dengan Al-Quran. Dan kita berikhtiar bisa bantu semua kita ini agar bisa meningkat kualitasnya.
dari sisi interaksi mereka dengan Al-Quran. 5T. Apa yang pertama? Yaitu bisa tilawah Al-Quran. Bisa tilawah Al-Quran. Bagaimana Bu, Bapak sekalian? Bagi mereka yang nggak bisa mengaji atau berat sekali mengajinya itu, bisa tilawah, bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, ya kita punya kawan-kawan yang Allah mudahkan bisa nyusun metode. Namanya metode dirosah. Ini metode Masya Allah yang sangat luar biasa. Membantu mereka ya yang belum bisa ngaji atau kalau masih berat mengajinya agar bisa ngaji dengan lebih cepat. Dengan mengaji dengan lebih cepat. Ini pertama. Yang kedua, bagi mereka yang sudah bisa mengaji, tapi belum lancar, belum kenal tajwid, ada program yang kedua, program tahsin. Tahsin itu apa? Membaguskan baca Al-Quran kita. Nah, ini kita belajar ilmu tajwid namanya, ilmu tajwid. Bagaimana agar baca kita itu benar, panjang pendeknya, bagaimana menyebutkan hurufnya, ya, dan seterusnya. Nah, namun ada metode mahir namanya yang bisa kita manfaatkan agar kalau kita itu program buat ngaji kita semakin bagus. Kalau orang belum pernah belajar maksimal, ya dia nggak mungkin tahu itu bagaimana cara yang benar. Cara benar membaca Al-Quran seperti yang Nabi ajarkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau sudah merasa bagus bacaannya, nah, ada program tarjamah Al-Quran. Tarjamah Al-Quran dan tadabbur. Kita belajar bagaimana bisa memastikan semua kata dan semua ayat yang kita baca kita ngerti artinya. Kita ngerti maksudnya. Dan semua yang kita dengarkan dalam sholat dari Al-Quran, kita pun ngerti akan makna-makna. Coba cek. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kalau kita ngaji, kira-kira kita ngerti nggak artinya itu? Kalau kita mendengarkan sholat Al-Quran di sholat berjamaah, sholat tarawih, kita paham nggak artinya? Kalau ada yang merasa nggak paham, sampai kapan biarkan diri larut dalam ketidakpahaman? Padahal Allah tak pernah berhenti memberikan kenikmatan kepada kita. Kenapa nggak peduli untuk bisa memahami kitabullah? Yang kalau orang paham, disitulah sumber hidayahnya. Maka kita berharap Bu, Bapak Ibu sekalian, ya, dengan ini kebersamaan, di antara tujuannya membantu semua kita memiliki kemampuan untuk bisa menerjemahkan makna Al-Quran dan bahkan memahami maknanya dengan lebih bagus. Alhamdulillah, kita punya program sekejap paham Al-Quran. Ini program belajar Al-Quran dengan tujuan bisa bantu Al-Quran, peserta itu bisa paham walaupun nggak pernah sekolah formal di pesantren. Insya Allah bisa. Ya, ini sekalian saya putarkan ya video nih. Video mereka yang pernah belajar Al-Quran, ya, dengan metode sekejap ini. Ada Masya Allah sekarang ini kalau ngaji ngerti. Ini Pak Endang ini pimpinan pabrik makanan terkenal di Kerawang, yang orang makan tiap hari. Apa itu Indomie? Pabrik Indomie dia pimpinannya nih. Ini belajar tiap minggu saya nih, ya. Program sekejap, tapi kalau ngaji sekarang Masya Allah semakin bagus, ya. Kita dengarkan ya, sekitar 2 menit nih. Sorry. Ini mana nih? Nggak muncul ya? Setoran tugas ketiga, terjemah Quran surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 4. Nah, ini langsung A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, innaka la rasuluhu,
Sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta agama. Masya Allah ya. Terus sekalian, itu nggak belajar formal bahasa Arab itu di pesantren. Ya. Maksudnya apa? Hanya belajar bareng-bareng setiap pekannya. Khusus memilih apa? Program belajar terjemah Quran dan faham. Alhamdulillah bisa. Ya. Ini sekarang sudah berapa nih? Hampir 4 tahun lebih, sudah 6 juz dia pelajari. Padahal nggak punya bikin bahasa Arab. Kenapa Allah mudahkan bagi mereka yang sungguh-sungguh untuk bisa belajar Al-Qur'annya? Nah, ini program yang ke depan bisa kita eh, lakukan bareng-bareng. Yang keempat, apalagi program keempat, program T, tahfiz, ya, tahfiz Al-Quran, tahfiz Al-Kafi, tahfiz Juz 30. Demikian pula kita menghafalnya dan juga bisa mentadaburi akan makna-maknanya. Ya. Kita berharap ya, dengan program kita ini ya, kita bisa membantu semua kita. Bisa apa? Bisa punya hafalan yang bertambah dan kita mengerti akan makna-maknanya. Dan yang terakhir adalah program yang kelima, program T, Tarbiyah Qur'aniyah. Tarbiyah Qur'aniyah. Apa itu? Ini program satu waktu, tapi sekaligus bisa banyak program Al-Quran yang bisa kita kerjakan. Ya. Di situ kita bisa belajar bagaimana kita bisa membaguskan baca Al-Quran kita. Ketemu setiap pekannya sekali aja, kurang lebih 2 jam kita kumpul buat apa? Ada waktu yang kita siapkan untuk tahsin, membaguskan baca Al-Quran kita. Langsung praktek gitu. Ya, si A baca, nanti ada gurunya mendampingi, diperbaiki bacaannya. Ini kalau rutin dikerjakan tiap pekan, Masya Allah akan semakin bagus bacaan kita. Yang kedua kita belajar. Untuk apa? Untuk tahfiz. Bertambah hafalan kita. Ya. Kenapa? Karena ada guru yang meluangkan waktunya untuk bisa mendampingi kita. Dan yang ketiga, kita belajar tadabbur. Bagaimana bisa memahami ayat-ayat Al-Quran secara tematik. Ya. Di mana? Di situ ada di program tarbiyah. Program tarbiyah. Nah, jam sekalian, ini kurang lebih program-program yang kita berharap ya bisa membantu Anda semuanya bisa semakin kuat interaksi kita dengan Al-Quran. Khususnya yang kelima ini, yang program tarbiyah ini. Ya. Kalau kita bergabung di sini, insya Allah yang lain pun akan disusul, akan dibantu. Program baca Qurannya, program tahsinnya, program terjemahnya, tahfiznya akan dibantu juga. Paling minimal apa? Kita meluangkan waktu kita seminggu sekali saja untuk awalnya. Buat apa? Buat pasang komitmen punya halaqah Al-Quran. Punya halaqah Al-Quran. Tidak boleh ada yang ganggu. Ya, ganggu. Kenapa? Ini yang terikhtiar kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang serius untuk belajar Al-Quran. Karena itulah, sekalian, ya, kita mengajak semua kita ini untuk meluangkan waktu kita. Berapa lama? Gak lama, ya. Seminggu sekali belajar, ya. Awalnya 2 jam secukup. 2 jam cukup. Minimal program tarbiyah Al-Quran. Tarbiyah Qurannya itu 2 jam setiap pekan, ya. Nanti kita kumpulkan kawan-kawan yang mau serius, sepakat waktunya kita belajar bareng-bareng ini. Ya. 2 jam setiap pekannya. Kalau mau fokus belajar baca Quran, ini perlu tambahan waktu. Kayak di Rosa itu untuk baca Quran dari nol itu minimal 2 pekan, sepekan 2 kali, sepekan 2 kali. Bapak Ibu sekalian dan para peserta, apa harapan kita? Kita mau bareng-bareng masuk surga, bareng-bareng masuk surga. Hari ini, Masya Allah, ada yang peduli kepada Anda, mengundang Bang Aidil, mengundang Bang Fikrul, mengundang Bang Husaima, ya, mengundang Arif untuk hadir di sini. Ya. Kenapa? Karena ada yang peduli kepada kita. Peduli agar bisa membantu semua kita meningkatkan kemampuan kita, membaguskan kondisi kita dari sisi interaksi kita dengan Al-Quran. Karena itulah jemaah sekalian, pada hari ini ya sengaja kita kondisikan ya Bapak Ibu sekalian dan semua peserta sekalian untuk hadir ini pertemuan. Apa tujuannya? Ya, kita berharap lewat pertemuan yang singkat ini ya muncul semangat pada kita untuk mau belajar serius. Saya pribadi mensyukuri ya, sesuai dengan program ini dari Al-Quran itu kurang lebih
berapa ya? Dari saya kuliah di Madinah. Ya, saya kuliah Madinah, tapi saya belajar pun di luar. Apa ikut ini program Tarbiyah Qur'aniyah. Satu programnya sama guru-guru kayak. Sampai sekarang masih belajar. Berarti hampir 30 tahun. Bahkan yang uniknya Masya Allah, saya punya guru itu tiap pekan datang dari Yogyakarta ke Jakarta. Ya, kita nggak bayar dia. Ya, kita nggak bayar dia. Tapi Masya Allah, beliau peduli kepada kita. Ya, datang kepada kita setiap pekannya. Buat apa? Buat mendampingi kita belajar Al-Quran. Kita mungkin merasa ya, sudah bagus mengaji kita dan seterusnya. Tapi ilmu Al-Quran begitu luas. Begitu luas. Maka dengan komitmen kita belajar setiap pekannya, kita akan mendapatkan ini Al-Quran, laksana samudera yang tiada bertepi. Yang menyimpan di dalamnya begitu banyak kebaikan yang ketika seorang berusaha mendapatkannya, maka kemudian akan membaguskan dirinya. Karena itulah, lewat ini majelis ya, kami mengajak semua kita ini, ayo serius meluangkan waktu kita. Alhamdulillah ya, kawan-kawan kita, guru kita ini punya kesiapan ya, untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang ingin didampingi untuk belajar Al-Quran setiap pekannya, nanti bisa menghubungi ya, siapa yang mengundangnya di acara kita hari ini ya. Mungkin ada yang kenal ya dengan dengan Ustadz Asriansa, hubungi Ustadz Asriansa. Ustadz Asri, saya mau belajar bareng-bareng ini tiap pekan ya. Yang kenal dengan Ustadz Bilal, hubungi Ustadz Bilal. Sampai Ustadz Bilal, saya siap ini belajar tiap pekan mau dampingi saya. Kita berharap dengan Anda belajar tiap pekan rutin, Anda bisa berubah. Anda bisa berubah, membuat Anda semakin bagus interaksi mereka dengan Al-Quran. Dan Allah, pemilik langit dan bumi, tidak akan menyia-nyiakan mereka-mereka yang peduli dengan kitabnya Al-Quran. Bahkan, Allah mampu membuat dunia kita lapang untuk kita. Seperti kata Allah, bagi mereka yang kuat dengan Al-Quran, sampai mengamalkannya, kata Allah di surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura. Sekiranya penduduk negeri ini mereka beriman kepada Allah, wattaqau dan bertakwa, la fatahna, benar-benar kami Allah akan bukakan bagi mereka barokatin, pintu-pintu keberkahan, minas samai yang keluar dari langit itu ya, wal ardi dan keluar dari bumi. Masya Allah, apa ini? Allah lapangkan dunia untuk kita, dunia untuk kita. Semua berawal dari apa? Dari peduli kita, meluangkan waktu kita, membooking waktu kita untuk kita belajar kalamullah, belajar Al-Quran, sehingga semakin bagus bacaan Al-Quran kita, semakin bertambah hafalan kita, semakin faham akan makna-maknanya. Kemudian kita berkomitmen untuk mengamalkannya. Dan bukan cuma itu, kita berkomitmen untuk menjadi bahagian orang-orang yang mencontoh Nabi menjadi dai-dai Al-Quran, mengajak orang juga untuk peduli dengan Al-Quran. Inilah ya mas kalian yang bisa kami sampaikan pada hari ini ya. Kami berharap setelah ini silakan ya, yang mau belajar serius bisa menghubungi siapa yang mengundangnya. Semoga Allah sebagaimana mengumpulkan kita di dunia dalam kebaikan pun Allah kumpulkan dalam kebaikan di surga kelak. Belajarnya bisa dua ya. Yang bisa belajar online, bisa kelas yang online. Yang maunya offline, alhamdulillah kita punya kawan-kawan di berbagai daerah ya. Hampir semua provinsi ya, banyak kota kita punya kawan-kawan, punya guru-guru yang siap mendampingi kita semuanya. Tinggal Anda bilang, Anda mau belajar secara offline, secara online, insya Allah nanti akan disambungkan dengan guru-guru kita insya Allah ta'ala. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada semua kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada sesuatu yang sampaikan. Ustadz Asri. Yang ambil alih aja mungkin kayak yang Ustadz, silakan sana. Kalau Ya, Tayyib, sambil kita menunggu Ustadz Asriansa. Para hadirin yang bergabung di Zoom,
Jika ingin bertanya kepada Ustadz kita, ini kesempatan, maka dipersilakan. Bisa langsung buka mic-nya, bisa juga ditulis ya di ruang chat, bisa juga ditulis. Ya, ada yang menyampaikan sesuatu? Ya, Abang Aidil, ya Pak Husaima, ya Pak Arif, ya silakan. Pak Supriyadi, ya, silakan. Betul, Ustaz Aidil. Ustaz Aidil ini dari Padang, Ustaz. Oh, Masya Allah ya. Bang Aidil, di Padang ya? Mahasiswa yang tugas negeri Padang, Ustaz. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah. Ayo silakan Bang. Ada yang mau sampaikan? Baiklah, izin sebelumnya Ustadz. Saya ingin bertanya, apakah ada waktu-waktu yang terbaik dalam membaca Al-Quran itu, Ustadz? Secara umum ya, kita disunahkan tekankan ya untuk membaca Al-Quran kapan saja. Kapan saja. Itu secara umum ya. Tapi tentu yang paling bagus kapan? Ketika orang berada pada kondisi tenang. Nah, itulah diantaranya apa? Ketika di waktu malam hari. Di waktu malam hari. Nah, itu ada ayatnya itu. Ya, mengatakan apa? Faqra'ul Quran. Kapan itu? Dalam rentang ayat tentang keutamaan sholat malam. Sholat malam. Itu di antara tempat-tempat yang sangat bagus orang itu baca Quran. Baca Quran kapan saja, tapi yang paling nyaman, yang paling bagus ketika dia berada kondisi ketenangan. Kenapa? Karena goal sebenarnya bukan cuma sekedar orang itu mengaji, tapi mengaji dengan bisa memperhatikan akan makna-maknanya. Ketika dia lakukan dalam posisi yang tenang, pikirannya enak rasanya, tentu itu akan semakin bisa memberikan banyak manfaat kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas ya, Adil ya? Ya, terima kasih Ustadz, jawabannya sangat jelas. Barakallahu. Ya. Ada lagi yang lain? Tadi Masya Allah saya tadi dengarkan bacaannya sudah cukup bagus ya. Bacaannya Aidil. Ya, Masya Allah. Di mana kuliahnya Adil? Di mana kuliahnya? Di Universitas Islam Negeri Membonjol Padang, Ustadz. Oh, Masya Allah. Berarti dulunya apa jurusannya di UIN? Pendidikan Bahasa Arab. Masya Allah, Masya Allah. Kita berharap kuasa ilmunya dan bukan cuma sekedar apa menguasai untuk berbadi, tapi juga bisa mengajarkannya kepada orang lain. Ya, Ya, amin. terus belajar, ya, belajar di kampus, punya halaqah Al-Quran di luar, bersama para belajar dan punya program-program. Buat apa? Mempercepat kita menjadi seorang dai. Bukan nunggu tuh. Nunggu kalau sudah tamat kuliah, baru kita mulai apa? Berdakwah. Tidak. Bahkan Masya Allah, begitu banyak teman-teman kita ya, yang masih kuliah itu belajar. Kuliahnya umum kadang-kadang itu. Tapi karena mereka itu belajar dengan bagus, ada yang mendampingi dari teman-teman mereka di kampus sendiri, atau ke guru dari luar, itu Masya Allah. Kemudian memberikan manfaat kepada mereka. Semakin bagus pribadinya, bahkan ya, menjadi wasilah dengan dakwah mereka kepada orang lain. Kepada orang lain. Oke ya, semoga bisa lebih maksimal ya, ini insya Allah. Allah Ta'ala Ya, alam. Ustadz. Ada lagi yang lain? Silakan Mas Muhammad Arif Al-Fikri. Masya Allah. Silakan ya. Yang Ada Bang dari Arif. Lampung. Dari mana? Oh, dari Lampung. Nah, ini undangannya Ustadz. Mas Fikri, silakan Mas Fikri. Ya, Atau ada yang ingin tanyakan? ya. Monitor. Itu sebenarnya kalau orang itu belajar online, semuanya apa? Semuanya juga on kamera. Ya, ya enggak? Karena itulah gambaran kenikmatan di dunia.
Kalau bertemu dengan muka. Kan gitu. Dan itu di akhirat pun begitu keadaannya. Allah menyebutkan ya tentang orang-orang yang jumpa di akhirat itu. Apa kata Allah? Ala sururin mutaqabilin. Gitu kata Allah. Di atas dipan-dipan mereka saling berhadapan. Ya, maksudnya apa tuh? Lihat, oh masya Allah ada Aidil, oh masya Allah ada Husaima, oh ada Bilal. Ya benar nggak? Maka semestinya kalau orang belajar, walaupun belajar itu online sekalipun, ya tetap tampakkan apanya wajahnya itu. Itu asalnya. Maka saya pribadi kalau saya itu mengajar secara apa secara online, nah, saya sering ingatkan, ayo kawan-kawan, ya mana wajahmu itu, ya apa namanya wajah? Itu wajah dari kata tawajjah, menghadap, menghadap gitu. Ya, Allah jadikan kita punya wajah berapa? Dipakai menghadap ke depan, ya bukan di belakang gitu. Ada prakteknya apa? Ya tadi, dalam kumpul bareng-bareng dan belajar, kita bisa lihat langsung guru-guru kita. Nah, nah itu di program-program Al-Quran kita, di program tarbiyah, kita tuh memang dia nggak banyak jumlahnya, ya 10 sampai 20 orang. Biar apa? Biar bisa melihat gurunya kepada semua teman-temannya. Bahkan semua teman itu bisa melihat. Maka itu jumlahnya nggak banyak pesertanya itu, terbatas 10 sampai 20 orang. Tujuannya buat apa? Biar bisa saling berhadapan, saling melihat wajah. Ya, karena dengan bertemu langsung itu Masya Allah, itu pengaruhnya cukup besar ya kepada setiap mereka yang hadir di majelis tersebut. Barakallahu fikum. Ya, oke ada lagi yang lain? Ini ada Masya Allah Bang Rahmadi ya. Apa nih? STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Masya Allah. Raudatul Ulum. Waduh, Taman Ilmu. Ayo Bang Rahmadi, di mana ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, ini Bang Usaimah. Wah, luar biasa. Saya mau bertanya, Ustaz, bagaimana metode yang tepat bagi orang tua yang umur 60 tahun untuk mengajarkan Quran, Ustaz, mulai dari nol sekali. Karena untuk mereka itu membedakan ja, ho sangat sulit, Ustaz. Saya alami sekarang ini. Ba, sa, ka itu mereka sangat sulit membedakannya. Jadi saya mengajar ini masih stuck di situ, Ustaz. Ja, ho itu susah sekali dibenarkan. Antum mengajarnya pakai apa? Pakai metode apa? Saya pakai dirosa, Ustaz. Pakai dirosa, alhamdulillah ya. Jadi begini, secara umum ya kita harus paham Allah itu menciptakan orang itu berbeda-beda. Oke, termasuk apanya? Lisannya berbeda-beda. Oke, ada bahasa Inggris, oke, ada bahasa Cina, ada bahasa Indonesia. Pertama tuh, itulah pilihan Allah, pilihan Allah. Tetapi untuk menjadi hidayah ternyata Allah pilihkan Al-Quran untuk mereka. Al-Quran untuk apa? Untuk mereka. Ya. Yang dibaca adalah Al-Qurannya, bukan terjemahannya. Ya. Berarti apa? Mengharuskan semua orang, apapun dia warganya itu, untuk bisa membaca Al-Quran sebagaimana mestinya. Dan itu memang mengharuskan kita harus belajar. Dan kita ini sebagai guru sadar, ya, sadar kan? Atau sebagai guru sadar, kenapa? Ini bukan bahasa kita. Berarti ya, kita butuh apa? Butuh tenaga lebih banyak. Kita butuh perhatian lebih banyak untuk bisa apa? Mempelajarinya. Apakah sebagai seorang guru yang mengajarkan, ya, atau kamu yang mengajarkan harus sama-sama sama-sama peduli. Kalau guru apa? Peduli menemukan cara-cara baru yang terbukti lebih cepat, ya, membantu orang untuk bisa ngaji dengan bagus, ya, bagus. Dan saya lihat ini ya seperti buku pelajaran di Rosa atau kayak itu adalah pengalaman yang sudah ada. Dan memang dalam prakteknya semua butuh kesabaran dalam mempraktekannya. Ya. Dan memang itu Al-Quran harus talaki langsung memang. Apa tuh? Berguru langsung pada guru-guru. Jadi Husaimah ya ini sudah pas itu. Sudah pas mempraktekkan langsung bagaimana menyebutkan huruf-huruf ja, huruf-huruf so dan seterusnya langsung. Ya. Kalaupun ada yang belum pas, itu hanya butuh apa? Butuh kesabaran mengulang-ulangnya. Mengulang-ulangnya. Yang utama apa? Mereka bisa bedakan beberapa huruf satu dan lainnya. Dan kadang-kadang bisa pakai pendekatan apa? Keindonesiaan.
apa ini mau bilang huruf huruf ja, ya. Huruf ja kan ada sifatnya. Ya mungkin apa? Pendekatan bahasa Indonesia misalnya. Seperti bilang jagung. Nah, kan bilang apa? Bilang jagung, jagung. Apalagi itu? Soda, ya. Soda. Kamu suka minum soda. Tapi bukan soda ya, agak ditekan misalnya. Dan seterusnya. Nah, jadi dengan ikhtiar seperti itu dan tanya sama guru-guru spesial, kita berharap yang sudah jadi guru ini seperti Husaima, nah, pelan-pelan ya bisa bantu kawan-kawan atau orang tua bisa paham Al-Quran. Kalau saya pribadi pengalaman ini ya, pengalaman untuk program paham Al-Quran, paham Al-Quran itu luar biasa, ya luar biasa. Orang-orang yang bertahun-tahun nggak pernah belajar paham Al-Quran, nggak pernah belajar bahasa Arab, tapi ikut program sekejap, masya Allah, dengan izin Allah berubah. Ya, belajarnya usia 84 tahun baru belajar. Saya punya murid itu belajarnya usia 80 tahun. Sekarang sudah hampir 5 tahun, sudah belajar 6 juz. 6 juz. Ya. Dan kalau belajar terjemah itu kan apa? Hafal vocab, hafal grammar, baru bisa itu. Tapi dengan cara tertentu, akhirnya Allah mudahkan kita belajar. Kenapa? Adanya kesabaran dari sang guru. Lalu guru selalu berikan semangat kepada murid untuk pernah belajar. Yakin Allah menjanjikan, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri, ya kan? Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Ini pelajaran. Tinggal apa? Semua butuh waktu. Ya kan? Butuh waktu. Ya, butuh waktu. Karena itulah ini hal yang perlu kita perhatikan. Dengan ini semuanya Allah mudahkan. Murid kita kemudian bisa lebih cepat paham Al-Quran, baca Quran, insya Allah Ta'ala. Gitu ya, Bang Husaimah? Masya Allah. Wah, ini luar biasa nih, sudah punya murid-murid ngaji nih, Alhamdulillah. Oke. Nah, dan di antara faktor yang buat guru semangat apa? Ketika dia punya halakoh, dia punya kelas, dia punya perkumpulan bersama guru-guru yang apa yang peduli juga kepada Al-Quran. Harus punya apa tempat majelis Al-Quran bersama guru-guru yang lain juga atau kawan yang lain. Itu. Oke ya? Wallahu taala alam. Masya Allah. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada mungkin cukup ya. Kalau nggak ada lagi mungkin cukup. Jadi saya ingatkan Bapak sekalian, ya silakan bagi Bapak Ibu yang hari ini Masya Allah sudah bergabung di acara kita kali ini, bisa menghubungi ya kawan-kawan atau Ustadz yang mau ajar ini, sampaikan kalau mau ikut, Ustadz yang mau belajar, ya pasti pekannya nanti akan disambungkan untuk kelompoknya insya Allah Ta'ala. Kita berharap yang bisa offline, silakan offline. Dan yang merasa belum bisa offline, ya udah kita akan buatkan kelas secara online saja. Ya, kita berharap minimal dari sini bisa muncul satu kelompok yang belajar online. Saya ini gurunya, guru saya Ustadz Fikrul, Ustadz Ahmad, menurut saya kami secara online. Saya di Jakarta, Ustadz Fikrul di mana? Di Padang, Ustadz Abu Habib di Lampung, ada yang di Makassar. Masya Allah, online tiap pekan. Tiap pekan Allah mudahkan belajarnya. Sekali lagi saya akan lihat yang mau belajar offline dan itu tentu bagus, saya akan hadir secara offline, daftar online, dan yang merasa masih berat secara offline, udah boleh daftar secara online. Kalau ibu-ibu yang mau daftar juga, ya saya akan hubungi yang mengundang, akan sambungkan dan guru-guru yang perempuan, insya Allah Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada semua kita. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita di dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.